Nggak harus jualan, ini pilihanmu di DXN. Kamu tipe yang mana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh mitra DXN di mana saja berada. Kali ini saya baru selesai tadi itu pengantaran produk DXN Vitamak Cafe. Satu produk Vitamak Cafe ke member DXN juga yang vakum ya. Cuman kali ini beliau mau order satu Vitamak sebagai pembuka jalan juga ya. Mudahan Bapak itu bisa menjalankan juga ataupun hanya mengkonsumsi juga. Saya bilang tidak apa-apa, tapi saya bilang di setiap produk yang Bapak minum itu ada poin. Nah, nanti kita cerita ya. Jadi beliau sepertinya masih mau menggunakan saja dulu, tidak mengembangkan ya. Ya enggak apa-apa, saya bilang intinya jangan memaksa. Saya enggak juga mau memaksa orang. Kalau orang sudah join, paling tidak saya menyapa juga kan, masih saya ingatkan. Oke, setelah sudah jadi member tapi masih malu jalanin, takut dibilang jualan. Padahal loh ya, kita ini kan tiap hari kita juga jualan ya kan, jual waktu kita, tenaga kita, bahkan loyalitas di pekerjaan. Bedanya ini usaha milik sendiri bukan? Nah, di DXN itu usaha kita sendiri, bukan setelah join itu nguntungin ini nih, nguntungin saya. Enggak, saya bilang setiap kali saya tekankan itu. Jadi saya bilang abdi negara itu tugas mulia, tapi kan punya penghasilan tambahan tanpa mengganggu aktivitas utama, pekerjaan utama juga nggak kalah mulia loh. Apalagi ini menyangkut kesehatan, menyangkut nyawa juga ya kan. Nah, yang bikin kecil bukan profesi, tapi gengsi kita nih yang terlalu besar. Jadi saya bilang pelan-pelan aja. Kan saya juga menjalani gitu, tanpa tahu apa-apa dulu tuh, cuman ya sebagai omong-omong aja atau pakai aja juga ya. Kepada almarhum orang tua juga saya kasih juga kepada semuanya. Dan enggak mesti harus jago, enggak, tapi yang penting berani mulai. Nah, jadi bukan sibuk mikirin omongan orang, karena yang komentar belum tentu bayar kebutuhan kita, ya enggak? Nah, kalau masih malu jalanin bisnis nggak apa-apa ya, kita mulai konsumsi aja dulu, sudah bagus ya. Tapi sayang banget kalau sudah ngerasain manfaat tapi disimpan sendiri. Nah, rezeki itu sering datang dari cerita sederhana kok, seperti kita nih ngopi apa yang diminum, apa konsumsi apa, kopi. Nah, kopinya kenapa? Nah, ada ini, kamu tampak segaran ya, kamu begini ya, ceritain. Nah, enak gitu, terasa manfaatnya, anak-anak semua boleh kok konsumsi gitu. Nah ya, kita nggak harus jualan keras, nggak harus maksa orang, cukup berbagi pengalaman, karena kadang orang lain lagi butuh solusi dan kita justru menyimpan karena gengsi. Ingat ya, ini bukan soal jualan, ini soal berbagi kebaikan. Kalau masih diam ya manfaatnya cuma berhenti di kita ya kan. Nah, kalau mulai cerita bisa jadi jalan sehat dan rezeki untuk orang lain juga ya. Jadi bukan untuk diri kita tapi untuk orang lain ya. Mereka sehat, mereka mana tahu lebih banyak penghasilannya daripada kita. Kita enggak tahu, rezeki itu dari Allah ya, dan dibagikan kepada siapa saja yang dirasa pantas untuk dapat itu rezekinya ya kan. Nah, ya, tidak semua harus jadi penjual, karena pada dasarnya memang tipenya ada 3 ya. Pengguna seperti saya fokus pada pakai produk untuk kesehatan sendiri dan keluarga ataupun saudara atau siapa aja yang perlu produk ini ya kan. Kemudian pengembang tuh fokus berbagi dan membangun jaringan ya, karena sistem kita multi level ya, multi level marketing. Kemudian
gabungan pemakai produk sekaligus berbagi ke orang lain, ya itu tadi mengembangkan jaringan. Semua pilihan itu bagus ya. Nggak ada yang salah, tapi kalau sudah jadi pengguna dan merasakan manfaatnya, kenapa nggak sekalian cerita? Nggak harus berubah jadi sales, cukup jadi orang yang berbagi pengalaman aja. Karena bisa jadi dari cerita sederhana kita ada orang lain yang terbantu kesehatannya, dan kita pun dapat tambahan rezeki tanpa disangka. Jadi mau di posisi manapun kita, profesi kita, ya polisi kah, ya dosen kah, ya guru kah, ya pengangguran kah, ya mahasiswa kah, atau ya pokoknya minimal usia 18 tahun sudah, yang istilahnya memiliki KTP sudah bisa menjalankan aktivitas ber-DXN. Nah, terus jalani dengan nyaman, asal jangan sampai gengsi bikin kita berhenti berbagi. Nah, demikian ya info saya hari ini. Alhamdulillah, semoga saya doakan Bapak itu konsumsi sekaligus mau berbagi gitu lah ya. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan meluangkan waktu mendengarkan saya cerita, dan teman-teman juga ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.